Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-24. Hari ini di episode kali ini kita akan memainkan dua pertandingan, diantaranya akan menghadapi Chelsea di leg kedua, dan yang kedua kita akan menghadapi Salernitana dalam lanjutan Serie A. Untuk itu kita langsung ke videonya guys. Kita pertama akan menghadapi Chelsea dulu dalam quarter final leg kedua, yang dimana kita di leg pertama berhasil menang atas Chelsea. Mungkin kita akan dua pertandingan aja menghadapi Salernitana dan Chelsea aja di episode kali ini. Ya, kita tinggal beberapa pertandingan lagi guys ya, menuju akhir dari musim pertama kita bersama Piemonte. Dan kita akan bertemu Inter di bulan bulan Mei kita bertemu Inter di tanggal 1, dan itu mungkin akan menentukan gelar juara. Kita press conference dulu. Ya, ditanya imbang, bahkan hasil imbang aja bakal menguntungkan kita. Kita akan berusaha untuk tidak berharap imbang, tapi kita akan maksimal mungkin untuk meraih hasil kemenangan ya guys ya. Sebisa mungkin untuk menang, walaupun memang hasil imbang cukup, tapi imbang bukanlah target yang target tertinggi yang kita harus lakukan. Setidaknya kita harus menang, karena kita di leg pertama hanya menang 2-1 ya guys ya. Ya, hanya menang 2-1, dan kita akan bertandang ke Stamford Bridge. Kita akan menurunkan squad utama kita ganti dulu ya. Baju kita akan pakai putih, mereka akan pakai biru. Kita akan pakai formasi 4-3-3 kita. Lalu untuk pemainnya kita akan biarin aja. Kan pemain-pemain utama yang main McKennie, De Ligt, Bastoni, Pellegrini di lini belakang, Locatelli, Arthur, dan Dybala di posisi mid untuk gelandang, dan untuk depannya tetap Moiskin, Kulusevski, dan Chiesa. Mungkin aku akan beberapa pemain seperti Rugani atau Mancini. Mungkin akan bawa Mancini aja ya. Mancini, Desilio, Bentancur, Tonali, Benadesi, Elia Conti, Kai Jorge akan masuk. Mungkin 3 dari mereka akan masuk di babak kedua. Mungkin kalau memang dibutuhkan perlu perubahan, mereka bermain dengan 5 back seperti biasa. Kali ini Werner yang dipasang sebagai winger kiri. Kalau ini masih logik ya, karena Werner sering di real life dipasang sebagai winger oleh Tuchel, dan Pulisic selalu bermain sebagai striker tengah bahkan, dan Ziyech bermain sebagai winger kanannya. Kita langsung masuk ke pertandingan ya guys ya. Kerasa sudah mau sampai di akhir series, dan kita mungkin akan lanjut ke musim kedua ya guys ya. Poli Dybala 9 gol dan top skor sementara UCL. Ya, Peter Cech. Ya, udah di tengahnya ada Kante ya, N'Golo Kante. Belakangnya ada Thiago Silva. Sekarang mungkin Jorginho Kante yang bermain di tengah. Chilwell memberikan pada Werner. Berbahaya sepertinya. Werner akan berbahaya ketika dia ditaruh lebih ke winger, karena nanti di babak kedua pasti Lukaku yang masuk sebagai striker utama ya. Kante memberikan pada Pulisic. Masih Pulisic masih Pulisic mencari ruang dia. Coba dibayang-bayang Bastoni, berikan kepada Kante. Masih Kante. N'Golo Kante, belakang dia pada Jorginho. Coba shoot Jorginho. Masih kena pemain kita, dan sepertinya handball dari Arthur sepertinya. Ziyech yang akan mengambil free kick. Mungkin Locatelli bisa mundur, jaga di belakang bersama Donnarumma. Ziyech dan Ziyech yang ngambil. Chris James ya yang ngambil. Donnarumma berikan kepada Locatelli dia. Bergumur di kandang Stamford Bridge.
kanan dari Chelsea sepertinya bersemangat para pendukung dari Chelsea ya guys ya, karena mereka bermain di kandang. Ini pertandingan ke-50 kita. Chiesa dengan Arthur pada masih miskin memberikan kepada Paulo Dybala, berputar Dybala coba shoot mungkin Dybala, mengenai kepala dari Thiago Silva, masih Dybala, kalah duel di dengan Thiago. Locatelli memberikan pada Weston McKennie yang bermain sebagai fullback, karena tidak adanya fullback kanan kita yang kualitasnya bagus. Miskin memberikan kepada Dybala, maksudnya sayang sekali sliding tackle Dybala pada Chilwell, tapi masih dikuasai para pemain dari Chelsea. Ben Chilwell sekarang masih Ben Chilwell memberikan kepada Werner, ya masih Werner memberikan ke belakang dia kepada Jorginho, ya ke tengah kepada Pulisic, coba shoot, masih bisa diblok Delik. Dybala memberikan kepada Arthur melebar pada Chiesa, masih Federico Chiesa memberikan kepada Arthur memberikan ke tengah pada Moiskin, balik lagi pada Arthur angkat bola, coba memberikan kepada Moiskin, nggak expect lo gol, tandukan dari jarak segitu, luar biasa. Moiskin dengan baik menerima umpan dari over the top, ya lebih tepatnya over the top dari Arthur, ya luar biasa. Bahkan Edward Mendy pun nggak ada reaksinya, menggong nih. 5 gol di 8 pertandingan di UCL, luar biasa Moiskin. Dan di real life sendiri Vlahovic sudah deal ya guys ya. Tapi aku agak ragu sih beli dia di sini, karena aku sudah permainin Moiskin soalnya. Nanti kita lihat di musim kedua kalau kita butuh memang Moiskin. Sliding oleh Timo Werner. Kartu kuning Timo Werner. Masuk menit ke 23 ya guys ya, dan kita masih unggul. Dan agregat 3-1. Masih Chiesa. Maksudnya memberikan ke tengah kepada Locatelli. Ya, serangan balik dari Chelsea. Werner sekarang. Masih Timo Werner. Coba dikejar oleh McKennie. Masih Werner, berikan umpan ke tengah, masih bisa digagalkan Delik. Kalau Lukaku sih mungkin boleh kita khawatir ketika dia umpan gitu. Moiskin berikan kepada Paulo Dybala berikan kembali kepada Moiskin kepada Arthur, masih Arthur. Coba duel dengan Reece James. Jorginho sekarang melebar dia kepada Werner di sisi kiri yang bermain sebagai winger kiri. Pulisic, apakah dia memberikan pada Pulisic? Enggak, mesti gocek Werner memberikan ke tengah. Masih bisa digagalkan Bastoni. Keluar bola dari dalam kotak penalti kita. McKennie sekarang melebar dia kepada Pellegrini ke tengah kepada Arthur, masih Arthur memberikan kepada Locatelli memberikan kepada Bastoni di depan, ngapain dia? Chiesa sekarang, Federico Chiesa, masih Chiesa memberikan kepada Moiskin, kembali lagi pada Chiesa, masih Federico Chiesa, angkat bola kepada Paulo Dybala, lebih dekat kepada Edward Mendy sepertinya. Mendy memberikan ke depan langsung kepada Pulisic, kalah duel dia dengan Delik. Arthur sekarang memberikan pada Chiesa, masih Chiesa, ya memberikan pada Pellegrini, coba angkat mungkin Pellegrini, maksudnya kepada Moiskin. Dan sekali lagi bolanya lebih dekat kepada kiper dari Chelsea, Edward Mendy. Pellegrini memberikan pada Paulo Dybala kepada Locatelli, memberikan kepada Arthur sekarang, masih Arthur melebar kepada Pellegrini memberikan pada Dybala, berputar Dybala, coba shoot mungkin, sayang sekali masih bisa diblok oleh Christensen. Ziyech sekarang, Hakim Ziyech berputar, masih Ziyech, Hakim Ziyech, masih Ziyech, belakang dia kepada N'Golo Kante kepada Pulisic, masih Pulisic, ya Pulisic memberikan kepada Timo Werner, masih Werner, coba angkat, masih bisa diblok oleh Weston McKennie. Chilwell sekarang, berhasil diblok Kulusevski, ya berhasil dapat bola kita. Dybala sekarang, memberikan pada Chiesa, direbut oleh Reece James, masih dapat Arthur. Pellegrini, maksudnya memberikan kepada Chiesa, tapi berhasil direbut oleh N'Golo Kante. Ya, 1 menit injury time babak pertama dan habis it, offset, habis cuy, astaga, habis it, lihat
lewat semenit tuh, astaga. Kebobolan kita guys di menit akhir babak pertama, bahkan 45+2 ini guys. Salah buang bola ya guys ya, salah antisipasi bola ya. Sepertinya Bastoni salah buang, maksudnya dia ingin ngoper tapi bola malah jatuh ke kaki Jorginho dan langsung di shoot. Bukan mantan, rekan setim di timnas Italia, Donnarumma berhasil dibobol oleh tim temannya sendiri, Jorginho. Habis babak pertama dan kita kan PSG menang 1-0. Ya, satu sama dan agregat kembali hanya berjarak 1 gol. Dibalas sekarang. Kita yang pegang bola ya. Paulo Dybala melebar kepada Pellegrini. Pellegrini memberikan pada Arthur. Arthur melebar pada Chiesa. Masih Chiesa memberikan ke belakang kepada Pellegrini. Locatelli sekarang memberikan pada Dybala. Ya, bermain 1-2 kita sepertinya. Bermain build up slow aja. Kita main pelan aja. Dari kaki ke kaki. Sambil mencari ruang yang kosong. Moiskin memberikan pada Dybala, maksudnya. Dapat masih Dybala. Sayang sekali. Berhasil ditabrak Rudiger sepertinya. Timo Werner, masih Werner. Ya, pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Salernitana di lanjutan Serie A. Chilwell sekarang, Ben Chilwell. Ke belakang dia kepada Jorginho. Masih Jorginho, bukan pada Werner. Coba shoot Pulisic. Tiang gawang Kante. Kebobolan kita di menit 53. Lewat shooting dari Kante dari jarak dekat, memanfaatkan bola rebound tiang gawang dari shoot dari Pulisic ya. Tanpa penjagaan sepertinya. Seharusnya itu dijaga oleh Pellegrini atau setidaknya Bastoni yang menutup ruang dari Kante. Ya. Kita tertinggal 2-1 guys dan agregatnya sama, imbang 3 sama. Kante, masih Kante bergemuruh stadion dari Chelsea Stamford Bridge. Kante berikan kepada Ziyech ke belakang kepada Kante sekarang, masih Kante. Pulisic, masih Pulisic. Melewati pemain kita. Pulisic coba shoot. Masih bisa digagalkan Donnarumma. Berjibaku Donnarumma di gawangnya. Walaupun sudah kebobolan 2 gol, Donnarumma tidak semerta-merta membiarkan bola gampang masuk ke gawang. Ya, corner kick masuk di 58. Ziyech yang akan ambil dekat kepada Kante angkat, coba memberikan kepada Werner. Masih dapat Donnarumma. Delay dia, memberikan kepada temannya, kepada Bastoni sekarang, masih Bastoni. Berikan kepada Moiskin. Moiskin berikan kepada Paulo Dybala. Masih Dybala. Paulo Dybala. Di sliding Dybala, pelanggaran sepertinya. Pemain Lukaku masuk, Pulisic diganti dan Kai Havertz menggantikan Jorginho. Luar biasa. Sepertinya Chelsea nggak pengen hasil imbang nih berlanjut di extra time ya guys ya. Mereka masukkan lebih ofensif, yaitu Lukaku dan Ziyech yang bermain bersama Kante. Lukaku sekarang yang baru masuk, memberikan ke belakang kepada Reece James. Lukaku memberikan ke tengah kepada Kai Havertz yang baru masuk juga bersama Lukaku. Dan kita belum merespon dengan pergantian pemainnya guys ya. Melebar dia kepada Chilwell. Masih Chilwell, coba angkat Chilwell. Masih bisa digagalkan Gianluigi Donnarumma. Memberikan kepada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Locatelli. Melebar dia kepada Chiesa. Serangan balik mungkin Moiskin ke tengah kepada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Locatelli. Ya, Locatelli mencari Chiesa dia. Ya, memberikan kepada Chiesa. Coba angkat mungkin Chiesa. Masih berhasil diblok Reece James dan menghasilkan corner kick untuk kita. Dybala yang akan ambil. Diberikan kepada De Ligt. Coba tanduk. Berhasil diblok Rudiger. Ya, Rudiger maju langsung memberikan kepada Timo Werner. Berhasil digagalkan Locatelli. Masih dapat para pemain Chelsea ya. Lukaku sekarang yang dapat bola. Melebar dia kepada Chilwell. Masih Ben Chilwell. Coba ditutup pakai ini. Lukaku sekarang kepada Ben Chilwell. Lukaku memberikan salah passing dia pada Arthur, ternyata dia passing. Kulusevski serangan balik mungkin. Dybala, masih Paulo Dybala memberikan kepada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Dybala lagi. Masih Dybala. Berhasil diblok sayangnya.
Lukaku berikan pada Kai Havertz, sayang sekali berhasil direbut Bastoni. Kucuk Bastoni Dejan Kulusevski. Ya, Kulusevski berhasil melewati Ben Chilwell ya. Kulusevski masuk ke tengah mungkin Kulusevski. Ya, umpan ke depan. Maksudnya memberikan kepada Moiskin, tapi berhasil diblok oleh Kapten Thiago Silva. Lukaku. Itulah aku bilang takut kalau Lukaku sudah di tengah nih. Duel-duel udara lebih berbahaya nih, lebih rawan. Kalau Lukaku ya posturnya kita tahu sendiri tinggi besar. Moiskin sekarang. Moiskin coba shoot. Sayang sekali berhasil digagalkan Edward Mendy. Disek oleh Edward Mendy, bahkan ditangkap Lengket, bukan Lengket juga sih, berhasil ditangkap Locatelli. Berikan pada Kini kepada Kulusevski, 1-2 dia kepada Dybala. Dybala berhasil. Sepertinya pergerakan dari Dybala sangat ditempel ketat oleh Rudiger ya guys ya. Dybala sekarang masih bola Dybala, coba angkat, dia berikan pada Moiskin. Berhasil dibuang Christensen. Ini sekarang berikan kepada Chiesa kepada Dybala. Masih Dybala, coba cari ruang tembak Dybala, coba berhasil ditepis Edward Mendy dan menghasilkan corner kick di menit akhir babak kedua. Mungkin saatnya cetak gol. Dybala yang akan ambil corner kick. Dybala ke tengah langsung kepada De Ligt. Maksudnya masih bisa diganggu oleh Lukaku. Edward Mendy, masih Mendy, delay bola, dia memberikan kepada Rudiger. Masih Rudiger, berikan kepada Ben Chilwell. Belakang dia lagi kepada Rudiger, memberikan ke tengah kepada Kai Havertz. Masih Kai Havertz ke tengah dia kepada Lukaku. Kante sekarang, Kante berikan kepada Ziyech. Ziyech melebar pada Reece James. Masih Reece James, terus Reece James. Masih bisa digagalkan Pellegrini Kucuk. 2 menit tambahan waktu di babak kedua dan sudah masuki 1 menit, dan mungkin ini serangan terakhir kita. Ya, dan lagi Rudiger, benar-benar Rudiger. Sepertinya diberikan instruction oleh Tuchel untuk menempel ketat Paulo Dybala ya. Nggak ada sama sekali ruang dari Paulo Dybala. Moiskin, wasitnya nggak kasih kartu sedikit lagi tuh. Kalau di trubol langsung tuh dapetin lumayan lah, dapat peluang kan. PSG menang 2-0. Di leg pertama mereka 1-2 ya kalau nggak salah. Berarti PSG yang lolos. Wow, kita akan bertemu PSG kalau kita menang. Karena kita masih Kante diganti oleh Kovacic. Kita belum ada melakukan pergantian pemain ya guys ya. Mungkin di extra time babak pertama ini mungkin kita, kalau bola keluar mungkin kita akan boleh langsung ganti pemain. Kovacic berikan pada Lukaku, masih Lukaku. Bahaya nih kalau kita sudah kebobolan di sini, ini sudah kayak selesai sudah pertandingan kalau sudah kebobolan di sini. Bastoni selesai memberikan pada Pellegrini kepada Arthur, masih Arthur kepada Pellegrini lagi. Ya, Pellegrini memberikan pada Chiesa, masih Chiesa. Federico Chiesa memberikan kepada Moiskin di tengah, masih Moiskin, angkat bola dia kepada Thiago Silva, sayang sekali berhasil diblok Thiago Silva. Maksudnya memberi umpan kepada Paulo Dybala ya guys ya. Kita bergantian pertama, Paulo Dybala boleh diganti dengan Benandesi untuk stamina aja sih sebenarnya. Arthur mungkin boleh Tonali mungkin ya. Tonali masuk menggantikan Arthur, dan itu dulu mungkin dua pergantian dulu kita guys, karena kita harus pintar-pintar berganti pemain ya guys ya, karena ini pertandingan penting. Kita imbang 3-3 agregat, karena kita di leg pertama sudah menang 2-1 dan Chelsea sekarang membalas dengan 2-1 juga. Skor yang sama, sangat persis bahkan. Mungkin coba membayang-bayangi Kulusevski sekarang melebar dia pada Chilwell, masih kayak Havertz memberikan kepada Mateo Kovacic memberikan kepada Hakim Ziyech, masih Ziyech ke belakang dia, ke belakang pada Reece James. Coba dibayang-bayangi oleh Chiesa, Kovacic kepada Lukaku memberikan kepada Werner, hati-hati, coba di shootnya nanti. Lukaku memberikan kepada shooting dari Kovacic ternyata.
masih melebar dari gawang Donnarumma. Bastoni berikan kepada Pellegrini. Ya, Chiesa sekarang masih kejar ke Chiesa masih Chiesa. Oh, di sliding sepertinya dia. Kartu kuning untuk Chris James. Masuk menit 104 dan ntar lagi akan habis babak pertama extra time. Tonali sekarang masih Tonali ke belakang kepada Bernadesi sekarang. Oh, sayang sekali salah passing Bernadesi, maksudnya kepada Kulusevski di sisi kanan ya guys ya. Habis extra time babak pertama, mungkin pertandingan akan dilanjutkan hingga penalti mungkin ya guys ya. Dan kita tahu penalti kita sangat buruk. Kita mungkin lakukan perubahan sedikit. Kita akan masukkan Pinke Jorge boleh masuk ya, dan Pellegrini mungkin ganti Desilio dan tukar posisi. Oke. Pergantian pemain kita sudah habis dan hopefully bisa mengubah jalannya pertandingan di extra time babak kedua. Desilio memberikan kepada Benadesi. Salah passing Benadesi, baru mulai langsung salah passing. Ya, untung Lukaku juga salah passing, memberikan pada Tonali dia. Locatelli memberikan pada Desilio memberikan kepada Kulusevski. 1-2 Benadesi Kulusevski. Masih Dejan Kulusevski. Ya, angkat bola dia. Sayang sekali. Masih bisa digagalkan Edward Mendy. Kovacic melempar pada Ziyech kepada Rizjem. Masih Rizjem memberikan pada Ziyech lagi. Ya, mereka mulai serangan dari sisi kiri pertahanan kita ya. Kovacic sekarang masih Kovacic memberikan melebar dia kepada Reece James. Hati-hati, Reece James coba angkat, berbahaya. Masih bisa digagalkan Winston McKennie. Masuk menit 113 dan kedudukan masih imbang 3 agregat dan untuk kedudukan 2-1 ya guys ya. Kita tertinggal Benadesi sekarang. Saatnya kita menyerang. Benadesi memberikan kepada Jorge, berputar Jorge, masih Jorge memberikan kepada Dejan angkat Dejan kepada Tonali, maksudnya sayang sekali masih bisa digagalkan Thiago Silva. Masih dapat para pemain dari Piemonte. Desilio sekarang coba angkat bola, maksudnya kepada Tonali lagi, masih bisa digagalkan Christensen. Ya, serangan balik Werner sekarang masuk menit 119 sekarang. Mungkin ini serangan terakhir bagi Chelsea ya guys ya. Mungkin kita harus tahan ini, kalau nggak kita tahan bahaya, nggak ada kesempatan untuk balas ya. Hampir. Ayo serangan balik ya, 1 menit terakhir ya, 1 menit terakhir. Ayo kejar Jorge memberikan kepada Dejan Kulusevski, masih Dejan Kulusevski serangan terakhir, angkat bola kepada Delik. Kok bisa Delik maju 100 menit 120 plus 2. Luar biasa Delik. Kayaknya dia, karena Delik sepertinya maju langsung ke depan karena melihat sudah masuk extra time ya guys ya. Dia langsung maju berduel dengan Rudiger. Luar biasa. Mungkin terkejut Rudiger ya, melihat lawannya itu bukan Jorge melainkan Delik menyelamatkan kita, dan habis langsung bagi habis ya, lolos kita, dan kita akan menghadapi PSG di semifinal, dan kita akan bertemu Alexandro dan Danilo. Saya tidak prefer ketemu Mbappe atau apa, aku mau ketemu Alexandro dan Danilo aja. Mungkin kita bisa lihat lagi gol dari Delik ya guys ya. Iya, di depan memang dia angkat. Luar biasa Dejan Kulusevski angkat bola kepada Delik. Kayaknya dia maju dari belakang, itu overlap deh ya. Kita kalah possession, tapi passing kita lebih unggul, passing komplit kita. Dan PSG semifinal sebelah akan mempertemukan Derby Madrid, dan kita akan menghadapi PSG di semifinal. Mungkin kita post match interview dulu. Kita bersemenang imbang Chelsea di kandangnya dan buat kita lolos ya. Kita senang tim kita tidak menyerah sampai 120 plus 2 nyata gol menit terakhir, sangat menit akhir itu.
bahkan sampai De Ligt pun ikut maju ke depan. Let's work be better. Kita akan bekerja keras untuk meraih hasil-hasil yang memuaskan lagi. Ya, kita akan menghadapi Salernitana dan kita dapat uang 10 juta, lumayan. Dapat tambahan untuk budget di musim kedua. Ya, kita akan menghadapi Salernitana. Dalam lanjutan Serie A, ya kita akan tanggal 26 kita akan bertemu PSG. PSG Inter berada di antara PS2 leg PSG ya guys ya. Berat mungkin. Kita langsung pertandingan ke Salernitana. Kita langsung masuk ke pertandingan dan kita mungkin lihat dulu youth akademi kita ya guys ya. Kita mungkin lihat beberapa pemain kita yang mungkin sudah bisa kita ubah posisinya. Ini LB nih, aku ubah jadi RB karena kaki kanan dia. Ya, aku ubah jadi RB dan dia belum bisa dipromosikan ya guys, karena aku butuh sebenarnya RB ini. Butuh cepat, tapi kalau nggak bisa dipromosikan masih 15 tahun juga percuma. Kita latih dia di defensive wet back. Defensive wet back. Bianco aku ubah jadi center forward. Enggak berubah anunya. Enggak berubah overallnya. Mungkin aku ubah ke latih shootingnya mungkin ya. Atau passingnya boleh lah. Mungkin kita promosiin boleh nih kayaknya. Karena overallnya paling tinggi nih ya, 64 Bianco. Mungkin boleh Bianco promosi langsung ke timnas senior. Promosi ke tim senior. Mungkin Bianco dulu ya. Kita lihat dulu penampilan dari Bianco, pemain akademi kita promosikan. Carmine Bianco, pemain ketiga yang kita promosikan setelah Elia, Filippo, dan selanjutnya Carmine Bianco. Kita kasih nomor gede aja, nomor 26 boleh lah. Mungkin kita lihat penampilannya, mungkin kita bisa kasih tight fit dulu, kita kasih ketat bajunya. Dan mungkin kalau sepatunya hitam, mungkin kita boleh ganti guys ya, karena kita pakai kaos kaki hitam seperti nggak pakai sepatu. Ini dia penampilan baru dari Carmine Bianco, pemain ketiga yang kita promosikan dari Youth Academy. Kita kasih lengan panjang aja mungkin boleh lah, dan sepatunya kita ganti yang lebih cerah-cerah gitu loh ya. Ini boleh nih, belum ada namanya dong, boot name. Ini boleh nih, hijau-hijau ini keren. Atau ini aja ya, ungu nih, Nike ungu nih. Nggak tahu nih Nike apa, nggak ada namanya. Kita bisa masukin jadi sub lapis kedua agar dia masuk di training ya guys ya. Ya, Bianco pemain ketiga kita yang berhasil kita promosikan. Dia +1 nih kalau di ST nih. Kita boleh ubah posisinya guys ya. Ternyata dia memang striker bukan center forward. Kita ubah lagi posisinya. Gak apa-apa ubah posisinya. Dia akan mempunyai 4 posisi, CM, RW, dan CF serta striker. Karena striker ini nambah overallnya langsung jadi 65 dia nih. Oke, mantap. Kita langsung masuk ke pertandingan lawan Salernitana dan kita akan memasukkan beberapa pemain lapis kedua mungkin ya, atau full lapis kedua juga boleh, karena Salernitana ini peringkat 20 ya. Dan Inter masih berjarak 3 poin. Ya, Inter dan Chelsea. Inter dan PSG. Dan Inter berada di antara kedua itu. Kemungkinan kita akan bermain satu episode itu bisa 2 pertandingan penting, yaitu Inter dan PSG.
Mungkin kita langsung ke pertandingannya guys ya. Ya, kita akan masukin pemain-pemain lapis kedua. Deslio boleh masuk, Pellegrini tetap stay karena Pellegrini satu-satunya left back yang kita punya. Mancini dan Rugani boleh masuk, serta Dybala diganti oleh Bernardeschi. Locatelli ganti si Tonali mungkin ya, atau Bentancur, Tonali yang akan center mid yang di depannya. Lalu ya Tonali aja, aku lebih senang Tonali untuk bertahan. Strikernya kayak Jorge masuk, Kulusevski boleh masuk, Kulusevski boleh diganti. Conti Brothers bermain bersama lagi. Conti Brothers, Elia dan Filippo Conti bermain bersama-sama, dan Bianco boleh naik. Perin masuk menggantikan Donnarumma ya. Ya, ini pure semua pemain lapis kedua nih. Kapten Bernardeschi aja. Ini pure semuanya para pemain lapis kedua ya guys ya. Bianco, Chiesa, mungkin Delik kita bawa Bastoni boleh bawa mungkin ya, karena kita nggak ada bawa center back. Center mid, left wing mungkin ini kita boleh ganti dengan Kulusevski ya. Dybala capek juga, gak usah dibawa deh Dybala. Bukan capek sih, tapi stamina-nya tuh sudah 94. Tapi nggak apa-apa lah, kita bawa dia menggantikan Arthur. Dan kita Klopp sudah mantap. Mungkin Chiesa, Kulusevski, Dybala boleh masuk ketika kita memang membutuhkan gol ya. Kalau enggak ya nggak usah. Kita tetap bermain dengan pemain lapis kedua. Mereka bermain dengan 4-1-2-1-2 dan Ribery bermain sebagai cam, dan Simi, jangan lupa Simi, striker yang berbahaya. Mungkin kita langsung masuk ke pertandingannya. Kita selain kita harus berhasil meraih kemenangan, kita juga berharap Inter di pertandingan sisa Serie A ini drop poin ya guys ya, biar kita semakin dekat dengan Inter, karena kita berjarak 3 poin ya. Frank Ribery sepertinya akan memutuskan untuk pensiun di musim ini atau musim berikutnya, kayaknya musim ini, karena sudah hanging up to boot sepertinya. Kita akan bermain di kandang Piemonte Stadium. Kita langsung masuk ke pertandingannya. Simi berikan kepada belakang Ribery sekarang, masih Simi ke belakang kepada Bonazzoli, masih Bonazzoli ya, berhasil dapat sayang sekali Bonazzoli. Masih Simi, Koulibaly kepada Kechrida, angkat bola kepada Bonazzoli, berhasil dibuang oleh Deslio ya, di sliding. Ada Pangeran kan? Astaga, Tonali sakit tuh, astaga, cedera Tonali ini. Deslio langsung kepada Filippo, masih Filippo Conti, melebar dia kepada Elia, maksud memberikan kepada kakaknya. Reguilon berhasil mencetak gol di menit kedua. Wow, unggul sekarang Milan atas Cagliari. Itu dia Guillaume ya. Ribery sekarang dari kepada Obi kepada Bonazzoli ya, sepertinya Tonali cedera. Aduh, slidingnya tuh cedera pemainku. Bonazzoli, Gagliolo masih bisa disperin. Offset kah? Sepertinya offset. Masa langsung diganti sih? Mungkin kita delay sedikit ya, kita lihat perkembangan dari Tonali. Mungkin dia kram aja sih, berharap sih gitu, kram aja, jangan cedera deh. Injury sih tulisannya, tapi kan kadang biasa tuh kram tuh, nanti dia sembuh langsung sendiri. Kita tahan dulu ya. Kalau sampai menit 30 atau 40-an dia masih cedera, mungkin kita boleh ganti dia. Elia Conti sekarang. Conti memberikan kepada Jorge di tengah, masih Jorge memberikan lagi kepada Elia Conti, masih Conti, berputar Conti ya. Conti memberikan kepada Bentancur memberikan kepada Bernardeschi berputar, coba shoot, masih bisa diblok pemain dari Salernitana. Yuel kepada Kechrida, memberikan kepada Simi dari depan ya. Bonazzoli melebar kepada Frank Ribery, masih Ribery kepada Obi melebar kepada Gagliolo.
ke tengah dia kepada Ribery, maksudnya masih bisa digagalkan juga nih. Ya masih tanda plus, ternyata sepertinya memang cedera dia. Benedesi melebar kepada Filippo, masih Filippo Conti maksudnya memberikan pada Benedesi, dia terbaca passingnya dan berhasil diblok. Strandberg sekarang Caputo Sampdoria 1-0 bolonya. Masih Fitrida coba melewati masih bisa dijangkau oleh Perin, langsung lempar jauh Perin, ya salah passing. Itu masih bisa dapat pemain dari Piemonte. Conti sekarang Filippo Conti bikin pada Jorge, ya disliding keras sekali permainan dari Salernitana setelah Tonali yang cedera. Memang dia kayak gini, boleh kita ganti nanti ya guys, kita tahan dulu. Bentancur bikin pada Filippo, masih Filippo Conti masih Filippo bikin pada Benedesi, salah Bentancur ternyata. Bentancur pada Benedesi, berputar Benedesi, coba shoot Benedesi, masih bisa diblok. Luar biasa shooting yang sangat dipaksakan oleh Benedesi. Ambil dekat aja, berikan kepada Filippo, masih Filippo Conti coba melewati Conti, coba shoot mungkin Conti, diblok kali Bentancur. Masih dapat Rugani sekarang, masih Rugani ke belakang, dia berikan kepada Deslio mungkin coba shoot Deslio, berhasil diblok. Jorge coba tanduk, ya Allah, nggak ada kiper loh, kipernya sudah baring gitu. Ribery serangan balik Salernitana. Ribery, ya Tonali ya, masih bisa ya Bonozali, ganggu dia Tonali, kayak Tonali udah sakit, ya buang bola Rugani. Elia Conti masih coba dikejar Elia Conti, ya masih kejar Elia Conti. Simi sekarang, masih Simi berikan pada Bonazzoli kepada Simi, balik lagi pada Bonazzoli coba cari ruang tembak, coba shoot, masih bisa digagalkan. Mati ya Perin, kayaknya man of the match Perin nih kalau gini caranya nih, kalau diserang terus Rugani. Bikin kepada Deslio, masih Deslio kepada Benedesi melebar kepada Filippo, masih Filippo, ya ditabrak oleh Deslio tuh. Jorge berputar, dia bikin ke tengah kepada Tonali yang cedera sepertinya. Bentancur, masih Bentancur memberikan kepada Filippo, Elia ternyata. Kalau sudah sama gitu namanya, tukar kita manggil Elia aja bingung Elia yang mana, karena itulah kebiasaan manggil nama depannya berarti Filippo dan Elia. Conti, salah lagi Filippo. Deslio tanduk, masih dapat Tonali, ya gucuk Tonali, walaupun cedera dia masih semangat ya. Bonazzoli, sekarang masih melebar pada Gagliolo, masuk menit 42, mungkin babak kedua kita boleh ganti. Hampir loh kebobolan Simi. Babak kedua boleh kita ganti langsung Tonali ya guys ya, karena sudah cedera juga dia, yang kita paksakan, kasihan. Masih Elia ke tengah, dia pada Sandro Tonali yang cedera, semoga cederanya nggak lama ya, karena masih coba di sliding. Filippo sekarang, melebar pada Deslio, balik lagi pada Filippo, masih Filippo mungkin pada Jorge coba shoot mungkin Jorge harus mencetak gol di menit 45 plus 1. Kucuk. Passing dari Benedesi, ya memegang panggulnya seperti memegang tulang bokongnya itu sepertinya. Mungkin kita ganti Tonali. Milan 1-0 Cagliari, ya sepertinya Tonali kita harus ganti memang. Mungkin kita mengganti dengan siapa ya, Bianco mungkin boleh masuk langsung. Kayaknya Bianco boleh kita langsung debut yang dipaksakan karena cederanya pemain atau cederanya temannya, dan dia akan bermain sebagai winger kanan, dan Filippo akan bermain sebagai cam, lebih dekat kepada Benedesi dan kakaknya Elia, passing dia langsung kepada kakaknya Elia, masih Elia
Elia memberikan kepada Filippo. Masih Filippo balik kepada Elia Conti memberikan kepada Pellegrini. Masih Pellegrini ke tengah lagi pada Elia Conti memberikan kepada Filippo Conti. Ya, udah Benedesi sekarang, masih Benedesi. Dia ke belakang dia pada Bianco yang melakukan debutnya di pertandingan kompetitif melawan Salernitana. Conti coba shoot, sayang sekali Filippo Conti. Setelah ditempatkan di posisi camp, sepertinya dia akan leluasa melakukan shooting dari luar kotak penalti ya guys ya. Simi sekarang memberikan pada Obi. Masih Obi coba shoot dari luar kotak penalti, masih bisa diblok oleh Mattia Perin. Man of the match ini. Ribery yang akan ambil, memberikan ke tengah pada Bonazzoli. Astaga, handball dong. Belit tetap ngomong gara-gara handball. Elia Conti handball ya. Sepertinya kayak tangan setelah bola yang didapatkan Bonazzoli. Ya, Bonazzoli langsung diganti. Siapa yang ambil? Simi yang ambil. Perin dapat Perin. Tiang. Terima kasih Tiang. Asimi lagi dapat, coba. Perin. Luar biasa, penaltinya kena Tiang. Kalau enggak imbang sudah skor Pellegrini. Masih Pellegrini memberikan kepada Elia. Masih Elia ke belakang kepada Filippo kepada Bentancur. Masih Bentancur. Maksudnya memberikan kepada Kehorgi, sayang sekali Bentancur. Ya, Sampdoria 1 sama Bologna. Yuelin. Masih Yuelin. Coba memberikan petang kepada Kecirida. Ya, berhasil ditutup oleh Rugani dan menghasilkan corner kick untuk Salernitana. Masuk menit 58 dan kita masih unggul 1-0. Ya, langsung buang aja, hati-hati, nggak usah dikontrol lagi lah. Filippo sekarang. Filippo, masih Filippo Conti. Ya, Filippo Conti. Coba passing mungkin kepada Kehorgi. Ya, Kehorgi, masih Kehorgi sendiri. Masih Kehorgi. Coba shoot Kehorgi. Astaga. Nggak ada loh sudah itu yang ganggu. Ya, tinggi dong shootnya. Kalau bernafsu deh. Kok sudah 2-0 game over nih, seperti sudah masuk 6-1. Mancini. Simi ini gede betul badannya nih. Nggak bisa Mancini sama Rugani lawan. Ya, bagus Bentancur. Dapat lagi Obi, ternyata Ribery berikan pada Simi kepada Obi. Masih Obi. Berikan kepada Kecilida. Ke belakang kepada Yuelil. Ke tengah pada Simi berikan kepada Vergani. Coba shoot. Masih melebar. Tendangan dari Vergani yang baru masuk menggantikan Bonazzoli. Ya, seperti passing aja dia. Kena pemain kita ternyata. Kucup Bianco berhasil buang bola Bianco. Diambar. Coba dipegang oleh Filippo. Ya, Simi sekarang kepada Yuelil. Coba shoot. Masih bisa digagalkan Mattia Perin. Masih Perin coba. Masih bisa digagalkan Mancini sekarang. Serangan balik mungkin Bentancur melebar kepada Bianco. Masih Bianco, coba berlari Bianco. Masih banyak stamina mu, ayo. Bianco. Ya, Bianco berputar dia. Masih Bianco. Coba shoot. Digagalkan oleh Obi. Sayang sekali shooting pertamanya diblok oleh Obi. Ya, serangan balik, hati-hati Simi. Masih Simi. Coba dibayang-bayangin Rugani. Ya, Simi coba shoot. Lagi Rugani. Kayaknya Rugani nih. Bukan Rugani. Perin nih. Man of the match sudah. Filippo Conti mungkin kita boleh masukin Locatelli boleh masuk. Kenny jadi winger seperti biasa. Dua pergantian pemain dan Locatelli masuk menggantikan Filippo dan McKennie masuk menggantikan kakaknya Elia. Locatelli taruh di center mid belakang aja. Berhasil dibuang bola. Strandberg mungkin kepada Obi. Masih Obi. Cari ruang tembak Obi. Berhasil digagalkan McKennie. Kucuk McKennie. Bentancur sekarang melebar pada Locatelli. Masih Locatelli. Melebar pada Bianco. Masih Bianco pada Deslio. Lagi pada Bianco. Masih Bianco sendiri Bianco. Coba berlari Bianco. Masih Bianco. Coba angkat mungkin Bianco kepada Deslio. Coba tanduk.
crossing pertama Bianco menghasilkan on target anukan dari Disley, tapi masih bisa ditepis kiper dari Salernitana. Benadesi yang ngambil, Benadesi yang akan ambil corner kick, mungkin pada Rugani coba tanduk, masih pelan bola dari Rugani. Serangan balik mungkin, hati-hati Ribery sekarang, masih Ribery coba dikejar oleh Luka Pellegrini, masih Pellegrini coba main-main Frank Ribery. Sini ya, Pellegrini mantap ke belakang kepada Rugani. Sekarang kita akan lebih memelankan tempo. Sudah langsung menit 81 dan kita harus mempertahankan keunggulan, setidaknya menambah, jangan sampai kebobolan. Waduh, tidak keluar lagi bolanya. Bergani berikan kepada Obi luar biasa, di mana-mana ada si Obi ini. Berikan pada Gagliolo, masih Gagliolo berikan pada Obi, masih Obi berikan pada Bergani. Ya, Mancini cukup di sini. Bianco sekarang berputar, aduh jatuh lagi Bianco. Locatelli sekarang, masih Locatelli berikan kepada Bentancur, masih Bentancur melebar Bentancur kepada Pellegrini ya, berikan kepada Makini, angkat bola dia kepada Pellegrini, coba berdua dengan Ayah. Ya aduh, di slidingnya Ayah. Masuk menit 88 dan kita sepertinya harus menang, jangan sampai kebobolan. Ya, kejar Kini mundur Pellegrini. Simi sekarang, masih Simi berikan kepada Ayah, offside. Cocok. Habis sudah nih pertandingan nih, masuk menit 90 sudah nih, tinggal extra time habis. Sampai 4 masih ganti pemain. Turik masuk menggantikan Ribery, lambat loh, menit berapa nih baru masuk. Mancini sekarang berikan pada Bentancur, tambahan waktu 2 menit ya guys. Melebar dia pada Deslio berikan kepada Bianco, masih Bianco ke tengah kepada Georgi, lagi pada Bianco. Kayaknya Bianco ini luar biasa nih permainannya. Bianco coba angkat bola kepada Georgi, harusnya masuk itu, habis itu walaupun kita hanya menang 1-0 ya, kita menang dan meraih 30. Gol yang dicetak kayak Jorge ya guys ya, gol satu-satunya yang kita punya. Aku melihat dulu si Perin yang harusnya dia man of the match ini, dilihat dari ya, mana di Perin ya, 76 tidak dapat, paling tinggi loh dia. Alamak, kiper mereka juga 76, tapi kan kita tidak kebobolan dong. Curang nih Perin loh itu 76. Lagi kiper mereka yang man of the match. Kita langsung post match interview aja dan kita akan mengakhiri episode 24 ya, 24. Kita akhiri episode 24. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Ya, ditanya tentang penampilan debut oleh Carmine Bianco, kita jawab aja, kita selalu percaya sama pemain-pemain muda. Contohnya Jali di depan kita, di depan kita di lapis kedua itu pemain muda semua. Every player did his job, terutama Perin ya, harusnya Perin tuh dapat player of the match. Abbiamo finito. Grazie di nuovo. Kita advance saja sampai pertandingan melawan Genoa atau Bolonya tuh. Injury 4 minggu dong. Tonali. Astaga. Ini karena akibat juga kita terlalu lama ganti dia ya. Akhirnya cedera. Sandro Tonali. Ya, mungkin kita akan training terakhir dan habis itu kita tutup episode kali ini. Jangan lupa like ya guys ya, jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa komen, saran-saran yang kalian berikan sangat membantu untuk kemajuan channel aku. Napoli tahan imbang Inter. Beda 1 poin dong.
1 poin menuju pertandingan menghadapi Inter mungkin di episode 26 mungkin atau 25. Ya kita sim aja trainingnya. Kita berjarak 1 poin aja nih, 76-77, luar biasa. Semakin ke persaingan dari papan atas Serie A dan memperebutkan posisi pertama dan yang akan juara. Gitu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus konten-konten menarik yang ada di channel aku, dan see you guys, bye bye.